Halo, Ya, kedengaran Pak Bu, kedengaran. Oke Pak Edi. Oke, kita mulai ya. baik Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Salam Waalaikumsalam warahmatullahi salam warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua, teman-teman yang sudah hadir di webinar Teknik Sipil Universitas Borneo Tarakan. Topik webinar kita pada pagi hari ini adalah strategi mitigasi banjir untuk wilayah perkotaan. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali tata tertib dalam webinar ini. Yang pertama, peserta bergabung webinar melalui tautan yang diberikan oleh Nitya. Kedua, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta webinar dan akan diaktifkan kembali di akhir acara untuk keperluan dokumentasi foto bersama. Ketiga, moderator memberikan waktu tanya jawab di akhir paparan narasumber. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau melalui live chat. Keempat, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian webinar hingga akhir. Kelima, link absensi dan materi dari narasumber akan disampaikan setelah presentasi selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing agar webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja acara webinar akan dibuka oleh Ibu Dekan, yaitu Ibu Asta STMN. Kepada Bu Dekan, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Edi Utomo, Sarjana Teknik Master Engineering, Master Teknik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk terus beraktivitas walaupun saat ini kondisi kita dalam suasana pandemi COVID-19, namun Allah masih tetap memberikan kita kemudahan, kekuatan, serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar kita pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, Pak Rudi ST, dan yang saya hormati para undangan, pejabat struktural yang ada di lingkungan Fakultas Teknik yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati narasumber kita yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi Bu Entin. Terima kasih Bu Asta. Seharusnya beliau ini berkunjung ke tempat kita, namun karena kondisi saat ini kita pandemi sehingga tidak bisa berada di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah sahabat saya ya, teman saya Bu Entin ini. Kami sama-sama merupakan di pengurus dan anggota di FDTI Forum Dekan Teknik Indonesia. Beliau ini dulu juga adalah dekan Fakultas Teknik di Universitas Jember periode 2016-2020 ya Bu ya, Entin ya. Betul Ibu. Ya, seperti itu. Dan sudah lama memang kita berbincang-bincang dan kebetulan beliau adalah dosen di jurusan Teknik Sipil saat ini di prodi S2-nya. Dan kebetulan beliau basicnya atau keahliannya juga sama-sama di keairan, sehingga kita
berbincang-bincang yang tepat, yang bagus, isu-isu yang harus kita angkat, apa kira-kira untuk mahasiswa kita, khususnya yang ada di Kota Tarakan. Nah, sehingga diputuskan hari ini kita mengadakan webinar dengan judul yang sudah disebutkan oleh narasumber kita tadi, oleh moderator kita tadi, yaitu tentang strategi mitigasi banjir untuk wilayah perkotaan. Jadi pas sekali untuk kita yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, sehingga nanti bisa menjadi tambahan ilmu buat kita bersama. Baiklah, kegiatan ini diadakan oleh jurusan Teknik Sipil, merupakan salah satu program kerja dari jurusan Teknik Sipil untuk tahun 2020. Dan terima kasih untuk Ibu Kajur, Bu Ketua Jurusan Teknik Sipil, yaitu Bu Rosmalia Handayani STMT yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan terima kasih banyak juga untuk panitia yang sudah bekerja keras, bekerja payah, sehingga terlaksananya kegiatan yang ini. Ketua panitianya yaitu Bapak Rahmat Faisal STMT ya. Kalau kita melihat dari judul dari webinar kita pada hari ini, yaitu tentang mitigasi bencana banjir ya, mitigasi bencana banjir di daerah perkotaan, merupakan hal yang pas sekali isu ini diangkat untuk daerah kita di Kota Tarakan. Perlu kami sampaikan, Bu Dr. Entin, bahwa di Kota Tarakan melalui penelitian beberapa dosen kita, kemudian penelitian dari mahasiswa kita yang dituangkan dalam skripsi mereka maupun dalam praktek dan sebagainya, memang data-data yang kita peroleh bahwa dengan Kota Tarakan ini memiliki durasi hujan yang cukup tinggi. Artinya tidak sama dengan di daerah Jawa atau di daerah Sulawesi yang memiliki musim hujan. Kalau hujan mungkin di sana 3 bulan hujan, terus 1-2 bulan hujan terus. Kalau kita di Kota Tarakan tidak demikian. Kota Tarakan dan lingkup Kalimantan Utara tidak demikian. Jadi, di sini termasuk curah hujan yang sangat tinggi. 2 hari pasti ada hujan. Mungkin 2 hari, 3 hari ada hujan. Sehingga pola untuk menentukan pola hujan itu memang agak sedikit sulit. Sehingga begitu kita melihat dari data curah hujan 10 tahunan, tampak sekali bahwa memang curah hujan di Kota Tarakan ini cukup tinggi, seperti itu gambarannya. Selain itu dari penelitian itu juga dari beberapa dosen tampak bahwa hidrograf banjir yang dihasilkan sangat singkat. Jadi dengan menghitung hidrograf banjir di daerah aliran sungai sampai puncaknya sangat singkat sekali, seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan kasat mata di beberapa lokasi yang ada di Kota Tarakan menampilkan hujan dengan durasi yang hanya 2 jam 3 jam, memang di beberapa lokasi di Kota Tarakan itu sudah terjadi banjir. Ada memang lokasi-lokasi tertentu yang dengan curah hujan 1 jam 2 jam yang cukup deras, maka terjadilah banjir di Kota Tarakan. Itu pun sudah kita lakukan penelitian tentang mempetakan daerah banjir yang ada di Kota Tarakan. Jadi kita memperoleh beberapa peta lokasi, beberapa data tentang daerah-daerah yang rawan banjir. Selain itu, kalau kita melihat tentang drainasenya sendiri, tampak sekali bahwa ada beberapa daerah drainase yang ada di Kota Tarakan. Dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa juga, tampak di dalamnya beberapa drainase yang memang sudah tidak mampu untuk menampung debit banjir yang kita hitung berdasarkan debit rancangan kita, gitu ya. Yang dengan skala ulang 100 tahun, 50 tahun, bahkan 25 tahun dengan curah hujan data terakhir 10 tahunan, itu juga ada di beberapa daerah memang kondisinya meluap, gitu, tidak bisa lagi menampung debit rancangan yang sudah kita hitung, seperti itu. Nah, tentu saja apa yang menyebabkannya?
banyak hal yang menyebabkannya. Tidak hanya saluran itu sendiri, tapi mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan keadaan banjir tersebut. Selain misalnya sedimentasi, selain mungkin termasuk sampah dan sebagainya, dan saluran itu sendiri. Termasuk juga mungkin catchment areanya yang belum tepat, sehingga penentuan catchment area yang belum tepat, sehingga ketika merencanakan saluran tersebut tidak pas gitu. Nah, kurang lebih begitulah mungkin gambaran beberapa hasil penelitian dan data-data yang diperoleh oleh beberapa dosen dan mahasiswa kita yang melakukan penelitian tentang kondisi banjir yang ada di Kota Tarakan. Begitu sekilas Bu Dr. Entin. Selanjutnya harapan kita bersama bahwa dengan adanya webinar ini nantinya akan membuka wawasan kita. Kita sama-sama belajar. Mungkin Bu Dr. Entin banyak melakukan penelitian tentang mitigasi banjir di daerah perkotaan tersebut, dan mungkin nanti bisa menjadi menjadi referensi buat kita di Kota Tarakan, apa yang tepat yang harus kita lakukan, atau mungkin kita memiliki nanti metode-metode baru dalam dalam memitigasi banjir yang ada di Kota Tarakan ini. Sekali lagi saya mengharapkan yang hadir ini adalah seluruh mahasiswa, nggak seluruh ya, tapi saya lihat partisipannya lumayan banyak. Ini sudah posisi sekarang sudah 190 mahasiswa yang bergabung. Jadi harapannya lebih banyak lagi, sehingga ilmu-ilmu yang kita peroleh nanti, tambahan ilmu yang kita peroleh nanti dari Ibu Dr. Entin, itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk pengetahuan di perkuliahan saja, tapi ini juga bisa menjadi ilmu buat kalian di masa yang akan datang, ketika nanti sudah menjadi seorang sarjana, diminta untuk merancang saluran dan sebagainya, atau bagaimana memitigasi bencana banjir. Jadi ada pengetahuan tentang itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Teknik Sipil dan jajarannya, serta panitia dan seluruh timnya. Saya mengapresiasi kegiatan ini, dan harapannya kegiatan ini kita dengarkan sampai selesai, dan betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan benar-benar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan mohon moderator, ini sudah di-recording ya, sudah di-record ya. Jadi paling tidak yang tidak bisa ikut nanti mungkin suatu saat bisa mendengarkan kembali webinar kita pada pagi hari ini. Nah, itu sekilas yang bisa saya sampaikan, Bu Dr. Entin dan para hadirin ya yang bergabung di webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan semoga juga jaringan, karena kita kalau sudah webinar tergantung dari jaringan ya, jaringan kita juga baik, sehingga kegiatan kita bisa terlaksana sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan dari narasumber kita. Tapi sebelum itu, Ibu, saya sapa dulu Ibu Dr. Insinyur Entin Hidayah, Magister Urban Management. Bener ya, Bu? Betul, Bapak. Oke. Salam kenal dari saya, Bu, Edi Utomo, dosen di Teknik Sipil Universitas Borneo Tarakan. Kebetulan sebidang saya berbeda, saya tidak di pengairan, tapi lebih ke struktur dan konstruksi. Tapi tidak apa-apa, Bu ya, saya nambah-nambah ilmu sedikit tentang banjir, terutama tentang strategi untuk mitigasi. Ini sedikit informasi, Bu. Beberapa bulan yang lalu Kota Tarakan itu mengalami sebuah bencana, Bu ya. Jadi pada waktu itu curah hujan sangat besar sekali, intensitasnya besar, kemudian kondisi pasang surut itu berada pada pasang tertinggi
gitu. Jadi beberapa daerah di Kota Tarakan tuh mengalami banjir yang luar biasa sekali, ya kan. Terlebih lagi daerah-daerah yang memang sebuah cekungan, kemudian transport sedimentasinya sangat besar, dan akhirnya dari hal tersebut banyak korban jiwa, Bu, baik yang mengalami kerugian secara benda material maupun kerugian korban nyawa tuh juga ada. Setidaknya ada sekitar kurang lebih ada 10 yang meninggal itu akibat dari bencana tersebut, tapi lebih ke arah longsor yang terjadi. Nah, dari hal tersebut kemungkinan ada edukasi bagi masyarakat Kota Tarakan khususnya untuk bagaimana strategi kita untuk menangani tadi ketika banjir tiba-tiba datang seperti itu, ya kan, untuk strategi mitigasinya. Yang kedua, kenapa kok banjir selalu ada pada saat curah hujan besar dan pasang tertinggi, dan itu selalu berulang setiap tahun, tapi kita tidak pernah peka dengan hal itu, ya kan. Mungkin itulah, Bu, pengantar yang terjadi khusus untuk di daerah Kota Tarakan. Selebihnya saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu yang selaku expert di bidang pengairan ini. Maka waktu 60 menit saya persilahkan untuk Ibu memberikan pemaparan kepada kami semua. Kepada Ibu Entin, kami persilakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, sebelum saya saya bisa diberikan multiple ini share ini untuk multiple partisipan. Oh iya, Pak Faisal. Baik, terima kasih. Sambil menunggu saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Dekan Universitas Borneo, Bu Asta. Ini sahabat saya sejak 2016 kita kenal, yang mulai dari di Sulawesi Selatan ya, di Unhas. Akhirnya kita jalin sampai ketemulah kita kerjasama ya. Sebetulnya ingin sekali ke Tarakan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wadek 1 yang sudah membantu mengkomunikasikan sampai terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Dan Ibu Ketua Jurusan dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Borneo, Bapak Moderator, dan teman-teman dosen di Jurusan Teknik Sipil di Universitas Borneo, juga adik-adik semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan ini pagi yang bersemangat kita untuk sharing, yang mana kalau saya lihat tadi sepertinya permasalahan di Tarakan juga menarik ya untuk dikaji terkait dengan banjir ini. Saya sudah bisa dilihat ya Pak ya? Sudah, Bu, bisa, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Boleh saya mulai ya Pak ya? Ya Bu, boleh Bu. Saya akan memulai untuk presentasi ini dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan Tarakan. Sebetulnya ada yang terlupa, saya tidak melihat peta Tarakan ya. Jadi saya melihatnya dari sisi penelitian saya. Kebetulan background saya, S2 saya Urban Management. Saya dari University of Canberra, terus S3 saya balik karena S1 saya air, terus saya dari ITS, terus saya balik lagi untuk ke air. Jadi saya mempunyai roadmap penelitian setelah sejak S3 saya ingin menuju banjir. Sehingga dari awal saya mulai dari penelitian saya mengenai disagregasi hujan untuk banjir ya tentunya ya, karena butuh data resolusi tinggi. Selanjutnya menjadi penelitian kami. Nah, ini salah satu penelitian ini juga merupakan penelitian hibah
ini gabungan beberapa hibah pasca mahasiswa saya, dan kasus-kasus yang ada saya gabungkan untuk menjadi penelitian strategi mitigasi banjir untuk wilayah perkotaan. Baik, akan saya mulai untuk penyampaian saya akan menyampaikan outline dari penelitian ini. Tentunya saya akan menyampaikan dulu definisi dan dampak banjir. Setelah itu apa penyebab banjir yang tadi sudah disampaikan Bu Dekan, untuk ditarakan juga Pak Moderator sudah menyampaikan seperti apa kondisinya. Terus sebelum ke strategi, kami juga akan mengkaji mengenai teorinya dulu untuk menuju strategi itu apa saja. Ini adalah alurnya, jadi kita memprediksi banjir di perkotaan. Terus kita membuat peta bahayanya seperti apa, cara membuat petanya. Ini dari sisi untuk secara fisik, untuk tahu genangannya sampai sebesar apa. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan ini adalah peta kerentanan dia dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dari sisi kerentanan banjirnya. Selanjutnya setelah ketemu risiko, nanti akan kita kirim untuk mencari strategi penanganannya seperti apa. Jadi ini alur dari materi yang akan saya sampaikan untuk pagi ini. Nah, untuk yang pertama, definisi banjir, tentunya semua tahu bahwa banjir ini adalah adanya suatu genangan di daerah yang biasanya kering. Artinya kalau di sungai berarti itu bukan banjir, artinya daerah itu biasanya kering oleh tidak ada air, dan akhirnya terdapat air. Nah, air ini dari mana? Dari curah hujan. Memang curah hujan ini merupakan faktor dominan yang penyebab banjir ya. Jadi bisa dari sungai atau danau yang meluap, atau kalau di negara-negara yang punya salju yang mencair, atau seperti tadi ditarakan bisa dari air pasang, jadi gabungan antara curah hujan dan air pasang sehingga ada rob. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Moderator bagaimana berat dampak dari banjir tersebut. Nah, kalau kita lihat dampak banjir ini bisa dari tangible dan intangible. Nah, tangible ini kerugiannya ini yang bisa diperkirakan adalah satu, yang bisa dinilai uang ini properti, yang jelas sekali berapa banyak kerusakan, terus kehilangan hasil panen, kerugian gangguan bisnis, dan terganggunya jalan kereta api. Ini sangat situasional tergantung kondisi lokasi yang terdampak banjir. Nah, sedangkan yang intangible ini yang tidak dapat dinilai secara uang, ini kerugian yang diakibatkan, ini yang diderita oleh manusianya sendiri, terus gangguan layanan udara, kereta, bus, terus penyebaran penyakit menular yang ditularkan melalui air, kerusakan komunikasi, pemutusan pasokan listrik, gangguan sosial, dan peningkatan polusi air. Nah, ini adalah dampak-dampaknya. Sehingga kalau melihat tadi dampaknya sampai ada yang meninggal 10 dan sebagainya, tentunya banjir ini adalah suatu masalah yang menjadi ancaman bagi kita semua untuk daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, kita akan membahas satu persatu apa penyebabnya. Di sini yang pertama hujan. Nah, dengan hujan yang tinggi, tadi bahkan intensitasnya yang hanya 3 jam sudah mencapai debit puncak, artinya orang tidak siap ya. Jadi butuh sesuatu bagaimana supaya orang paham dengan 3 jam ini bisa dievakuasi atau untuk memitigasi, untuk menyiapkan diri untuk adat. Nah, kedua, adanya arus balik dari sungai utama atau anak sungai. Ya, saya menyampaikan secara umum kejadian-kejadian penyebab itu apa. Jadi ada kemungkinan jika sungai besarnya meluap akan ada aliran balik ke sungai-sungai yang kecil, atau kalau di perkotaan bisa dari saluran-saluran yang primer balik ke sekunder dan sebagainya atau tersier. Nah, selanjutnya ini tadi yang banjirop, adanya air pasang yang masuk ke laut, ke sungai dari laut. Nah, ini jika ada hujan yang cukup tinggi, tidak bisa hujannya terjebak, tidak bisa ke laut, ini akan membuat dampak ini supaya juga terjadi di
di wilayah Pantura kondisi air pasang di Pantura tinggi, sedangkan tinggi hujan yang relatif tidak bisa dengan waktu yang cukup lama sehingga nggak bisa masuk ke laut. Nah, ini ada waktu-waktu tertentu saat terjadi air pasang akan terjadi banjir di wilayah-wilayah Pantura kami. Kebetulan tempat kami adalah di Jawa Timur, Jember itu adalah Jawa Timur bagian timur, yang di Pantura dekat-dekat Pantura sering terjadi banjir semacam itu. Nah, selanjutnya ini permasalahan di perkotaan. Jadi tidak adanya penataan tata ruang kota, jadi penduduk yang tinggal di tepi-tepi sungai ini di dataran banjir akhirnya terdampak banjir. Ini adalah suatu masalah tata ruang. Pengembangan kota yang tidak direncanakan. Mungkin tepatnya, jadi dengan cepatnya pertumbuhan kota, antara keinginan masyarakat untuk membuat rumah dengan rencana tata ruang untuk pengendaliannya ini tidak seimbang. Akhirnya di wilayah-wilayah misalnya bagaimana drainasenya atau dekat-dekat sungai bisa ada properti. Nah, selanjutnya ini sedimentasi, yang ini adalah bisa dari dua hal, bisa dari sampah dan juga bisa dari erosi sungai, erosi di lahan di atasnya yang akhirnya transportasi sedimen menuju sungai. Nah, ini juga ada suatu bottleneck, jadi misalnya saluran-saluran yang kecil yang menjadi kapasitas saluran tidak memenuhi sehingga ini terjadi peluapan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan ya, kasus yang sering terjadi semacam itu. Nah, ini tadi yang perkembangan perluasan kota yang terlalu cepat. Nah, di sini biasanya berbahaya karena seperti di kota kami sendiri, perluasan kota yang terlalu cepat, karena di Jember ini walaupun kota kecil tapi ada Universitas Jember, sehingga pertumbuhan misalnya kos-kosan atau kotanya ini menjadi perumahan. Nah, yang dulunya daerah pertanian, akhirnya pintu-pintu pembuang ini yang dulunya punya jalan akhirnya dibuat rumah. Nah, ini tidak sinkron sehingga terjadi drainase pembuang pertanian ini masuk ke kota. Ini menjadi masalah ya, walaupun Jember itu kotanya bukan daerah yang dataran rendah, tapi karena ada ketidaksinkronan dari si yang pengoperasi pintu air, sehingga saat hujan deras pintu air masih terbuka. Nah, ini terjadi banjir setempat yang seperti di Jember. Ini sebagai ilustrasi saja, ini sebetulnya ada jembatan-jembatan atau bendung-bendung yang dimensinya tidak tepat sehingga akan terjadi perluapan, bisa terjadi. Nah, terus kurang efektif sistem drainase kota, ini juga menjadi suatu masalah. Nah, selanjutnya kita akan ke ini sharing ya. Saya mungkin nanti bisa disampaikan di Universitas Borneo penelitiannya sudah sampai apa, dan di sini yang dilakukan seperti apa. Ini hanya sebagian yang kebetulan yang saya sendiri, kebiasaan yang saya pakai untuk prediksi banjir ini penting sekali. Jadi sebelum melakukan suatu strategi banjir, tentunya kita harus tahu bagaimana caranya memprediksi banjir. Nah, di sini memprediksi banjir ini tujuannya untuk mengetahui berapa besar debit puncak yang akan datang di wilayah sungai tersebut, dan juga waktu dari mulai awal terjadi hujan sampai mencapai puncak itu berapa lama. Juga seberapa sering kejadian banjir. Tadi disampaikan di Tarakan hampir setiap tahun terjadi banjir. Artinya ini periode ulangnya pendek sekali kalau semacam itu ya. Artinya mungkin periode ulang 1 tahunan sudah terjadi banjir. Nah, ini ada suatu kriteria untuk mendesain berapa periode ulang di negara-negara lain untuk penggunaan suatu kawasan komersial misalnya, atau industri, atau perumahan, atau perdesaan, atau kawasan pertanian. Ini berapa? Di sini saya sampaikan ya, kami mengambil dari sumbernya dari SCAP. Di sini untuk Indonesia ini hampir sama, yang merah-merah ini Indonesia hampir sama dengan
Malaysia, hanya untuk pertaniannya di Indonesia lebih pendek untuk periode ulangnya. Ini untuk menentukan berapa periode ulang banjir yang akan didesain, karena periode ulang ini menentukan besarnya kapasitas dari bangunan nanti. Jadi semakin besar periode ulangnya tentunya akan butuh luasan atau kapasitas bangunan yang semakin besar. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan desain dari debit puncak tersebut. Di sini ada dua cara. Yang pertama dengan pendekatan dari data hujannya, yang kedua ini adalah dengan pendekatan dari data debit, tergantung data yang kita punya. Nah, kalau pendekatan pertama dari desain data hujan, kita butuh historical data hujan untuk sebagai kalibrasi desain periode ulang hujannya. Selanjutnya dari desain periode ulang kita masukkan, ini merupakan input, sebagai input ke pemodelan hujan aliran untuk mendesain debit hidrograf banjir. Nah, ada beberapa model, kebetulan yang saya biasa gunakan kalau untuk banjir adalah HKMS atau SWAT. Nah, dari sini kita bisa membuat hidrograf banjir untuk berbagai periode ulang. Selanjutnya, tentunya kita tidak hanya menerima input lalu keluar output, tapi untuk memastikan bahwa model kita ini tepat, kita harus mengkalibrasi model dengan debit history. Nah, ini adalah kalau untuk pemodelan banjir kita butuh pemodelan hujan dengan single event. Hasilnya semacam ini salah satu bentuk dengan HKMS semacam ini untuk hidrografnya. Nah, yang di bawah ini adalah kita membuat hidrograf banjir berdasarkan data debit. Nah, ini bisa digunakan pendekatan dengan metode statistik, yaitu analisa frekuensi dengan dicari distribusi hujannya dulu, lalu kita mencari distribusi hujannya yang kita uji yang cocok yang mana dari distribusi tersebut, selanjutnya baru kita tentukan untuk menghitung debit puncaknya, yang mana hasilnya adalah sama untuk menentukan debit puncak. Nah, ini adalah debit puncak. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ini. Bagaimana kita menurunkan debit puncak? Nanti kita akan berbicara di strateginya untuk menurunkan debit puncak ini yang menyebabkan banjir tadi. Baik, selanjutnya kalau kita sudah memiliki debit puncak di sini sebagai input, bagaimana memodelkan debit puncak ini menjadi suatu peta genangan. Nah, tentunya tidak mudah untuk menggunakan memang mudah kalau kita punya data. Permasalahannya adalah di data. Nah, kalau kita data topografi dengan resolusi yang cukup tinggi, misalnya untuk interval topografinya 1 meter atau setengah meter, ini akan lebih baik untuk memodelkan genangan banjir. Intinya di data topografinya ini. Nah, karena peta RBI hanya menyediakan data topografi untuk skala 1 banding 25.000 atau 50.000 rupa bumi Indonesia. Itu tidak memungkinkan untuk memetakan banjir untuk wilayah datar. Nah, bisa dengan pemetaan tapi butuh waktu juga yang lama. Nah, kemarin kami mencoba melakukan pendekatan dengan melakukan foto udara dengan menggunakan drone. Nah, di sini kita harus menentukan GCP-nya dulu, ground control point-nya untuk daerah-daerah yang akan dipetakan, sebagai menghitung keakurasian model, terus lakukan ini, acquiring ini untuk pemotoannya, terus selanjutnya didapatkan menggunakan software, kebetulan di kami ada Agrisoft, ini bisa didapatkan Mosaic Ortho Photoshop. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat DSM. DSM ini digital surface model. Jadi kita butuh peta topografinya ini dalam bentuk digital surface model dengan resolusi yang kita dapatkan itu 1:2000. Nah, ini juga petanya bisa untuk menentukan tata guna lahan, sehingga kita bisa menentukan koefisien manning areanya. Kita juga dapat peta geometrik
dari sungainya. Nah, ini adalah persiapan data awal untuk menyiapkan digital surface model dan nilai-nilai mining. Selanjutnya kita lakukan untuk membuat peta genangannya, kita biasa menggunakan kalibrasi dengan peta 2 dimensi dengan HECRAS di sini. Nah, dari DSM tadi dengan ResMapper kita ubah untuk menjadi tren modifikasinya ini. Akhirnya ini sebagai inputan di dalam pemodelan hidrolikanya, dengan input lagi ini data banjir sebagai kalibrasi. Nah, karena kita butuh histori, kita ukur bekas-bekas di rumah-rumah ini ya, walaupun tidak secara detail, karena kan sulit untuk mengetahui suatu wilayah itu debitnya berapa, jadi kita pendekatannya tinggi air banjir bekasnya ini di beberapa lokasi. Terus dari sini kita buat kalibrasi untuk pemodelan 2 dimensi. Temulah peta yang seperti ini. Nah, kita cocokkan jika selisihnya ini sudah mendekati, artinya model ini bisa digunakan. Selanjutnya baru kita hasil dari periode ulang prediksi banjir tadi kita gunakan sebagai input untuk melakukan simulasi dengan berbagai skenario untuk berbagai skenario periode ulang. Nah, akhirnya kita punya peta semacam ini. Ini adalah hasil dari HECRAS yang dengan ResMapper. Jadi di sini akan nampak untuk periode ulang 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, perbedaan dari kedalamannya seperti apa untuk masing-masing lokasi. Terus kapan mulai jebolnya sungai ini mengalir kemana dulu bisa kita telusuri. Nah, di sini juga ada yang bawah ini adalah kecepatan alirannya, di mana yang besar, di mana yang kritis, di mana yang super kritis atau subkritis, di sini bisa dilihat. Kebetulan kalau ini warnanya biru semua, ya ini kebetulan alirannya subkritis, masih belum sampai kritis. Terus yang di sebelah kanan atas ini adalah waktu kedatangan banjir. Jadi untuk masing-masing periode ulang ini bisa diketahui untuk kedatangan banjirnya. Nah, selanjutnya dari ini tentunya kita bisa untuk menentukan arah evakuasi. Seandainya terjadi kedatangan seperti ini, kita harus larinya kemana? Dan bisa digunakan untuk kalau skala sampai wilayah kota Tarakan, misalnya untuk penentuan tata ruangnya, misalnya di mana daerah genangan untuk apa dan sebagainya. Itu tadi yang dengan HECRAS, yang digabung dengan HKM. Selanjutnya kita untuk pemodelan dengan SBMM, pendekatan lain, ini saya coba kebetulan di kampus saya sendiri. Jadi ini hasil dari skripsi mahasiswa kami. Di sini yang peta-peta fakultas yang ada di fakultas kami. Nah, kami masukkan inputnya adalah data hujan. Nah, data hujan dimasukkan dengan dimensi saluran dan kita buat di mana letak pertemuan dan sebagainya. Akhirnya kita bisa tahu bahwa yang merah-merah ini adalah daerah yang cukup tinggi, yang kritis. Jadi di sini keluarannya adalah runoff-nya, jadi debitnya, terus titik-titik banjirnya yang merah-merah ini, terus lokasi-lokasi banjir salurannya yang merah-merah, dan kapasitasnya yang tidak berapa tingginya air di sana. Ini ketahuan ini 1 meter, terus ini di sini bisa dilihat. Sehingga dari sini dengan dengan SWMM Stormwater Management Model, kebetulan yang saya pakai ini adalah semua model yang free, supaya apa? Supaya kita untuk membuat publikasinya lebih mudah, tidak terkena masalah dengan lisensi, supaya tidak mahal. Nah, kita bisa merencanakan di mana diletakkan, misalnya kita mau sumur resapan, di SBMM juga memungkinkan untuk itu, atau menggunakan pond, diletakkan pond-pond, retention basin di mana dan sebagainya. SBMM memungkinkan untuk itu. Baik, ini adalah mulai dari prediksi dan pemetaan banjir. Seharusnya setelah itu kita akan
Tentunya sebelum melanjutkan ke yang berikutnya, ini masih tentang model bahaya banjir ya. Tentunya kita harus memahami juga bahwa suatu model itu tidak tentu menghasilkan suatu validasi yang bagus. Nah, apa saja yang mempengaruhi validasi model tersebut, ketepatan model tersebut? Yang pertama adalah pemilihan model curah hujan yang tepat, ini penting sekali. Nah, itu di HGMS itu ada Schneider, ada yang sudah biasa menggunakan ya, ada Clark, ada SF Purnambe di sana pilihan-pilihan. Terus data curah hujannya juga. Nah, ini data curah hujan ini juga kadang-kadang tidak tersedia dengan baik ya, banyak masalah dengan hujan tentunya. Ini karena adik-adik teknik sipil sudah mempelajari apa sih masalah-masalah yang mempengaruhi hujan, dan banyak sekali. Makanya waktu saya di S3, karena salah satu permasalahan waktu itu saya melihat di penelitian di UGM, apa ya yang menjadi tidak tepat ini, ternyata data hujannya, sehingga saya ingin mendisagregasi dari data hujan harian menjadi jam-jaman, resolusi yang lebih tinggi dengan pendekatan Bayesian yang saya lakukan untuk mendapatkan bagaimana prediksi banjir yang bagus, atau untuk mendapatkan data resolusi hujan yang bagus. Itu kemarin yang sudah saya lakukan. Terus yang kedua, mengkarakterisasi DAS. Nah, ini adalah masalah penyediaan fisiografi, data-data fisiografi DAS tentang topografi, tutupan lahannya. Jadi data-data dari JIS ini penting sekali, data kemiringan saluran dan sebagainya. Nah, jika kita mendapatkan inputan-inputan yang tidak tepat, tentunya model kita juga akan menjadi ketidakpastiannya akan lebih tinggi. Baik, selanjutnya kita akan ke peta kerentanan banjir untuk menyiapkan kerentanan banjir. Jadi tadi untuk mengetahui risiko banjir kita harus tahu bahaya banjir dan harus tahu kerentanan banjir sebelum ke strategi. Jadi kita harus tahu risikonya dulu. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, rumus dari kerentanan banjir itu dipengaruhi oleh fungsi paparan dari sistem, kapasitas coping awalnya, terus besarnya intensitas kejadian, respon sosialnya, dan ketidakjelasan sisi-sisi lain. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan banjir. Namun beberapa pendekatan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi berdasarkan elemen fisiknya, elemen sosial, elemen ekonomi, elemen lingkungan. Sebetulnya kedua-duanya ini parameter yang digunakan itu sama, namun yang berbeda adalah cuman pendekatan penentuan bobotnya yang berpengaruh itu di mana untuk ending penentuan indeks kerentanannya. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh adik-adik S2 di tempat kami. Pendekatan yang dilakukan itu adalah dengan elemen fisik, elemen sosial, elemen ekonomi, dan lingkungan. Nah, kita dengan multi kriteria. Ini adalah indikator masing-masing kriteria. Nah, dari indikator masing-masing kriteria tadi kita tentukan elemen mana yang berpengaruh antara 4 elemen ini, antara fisik, elemen sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, cara menentukannya bisa dengan menggunakan indikator Delphi AHP atau FASI, bisa juga, kebetulan kami menggunakan AHP atau AHP FASI. Selanjutnya kita lakukan pembobotan untuk mencari mana bobotnya yang paling besar. Kita normalisasi ya, dari AHP sebetulnya sudah keluar, tapi kita normalisasi supaya totalnya itu 1 gitu, sehingga kita bobot. Nah, yang sebelah kiri kita menghitung skor dari masing-masing wilayah untuk masing-masing indikator ini. Jadi misalnya indikator fisik, ini untuk main contraction material for roof, wall, and flood, ini berapa nilainya. Jadi masing-masing ini punya nilai untuk masing-masing, untuk setiap wilayah. Karena kita akan menentukan
wilayah mana yang paling parah gitu ya, paling rawan banjir, paling rentan banjir gitu. Sehingga kita harus punya nilai masing-masing ini berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Dari usia, bisa juga dengan misalnya dari sisi lingkungan, tinggi hujan, topografi, ini juga bisa menggunakan reklasifikasi menggunakan JIS bisa. Nah, kalau ini bisa data dari desa misalnya atau dari lokasi kecamatan atau sesuai dengan skala penelitian yang akan kita teliti, mau skala lokal atau skala regional. Selanjutnya penggabungan antara faktor pengaruh dari masing-masing elemen dengan skor masing-masing wilayah terhadap masing-masing indikator ini akan terjadi, akan menghasilkan indeks kerentanan banjir. Indeks kerentanan banjir itu merupakan penggabungan indeks dari masing-masing wilayah dengan faktor pengaruh masing-masing kriteria atau elemen. Selanjutnya, ini adalah hasil peta kerawanan. Kebetulan ini ngambil skala lokal di suatu wilayah di Pantura, Jawa. Di sini ada 7 desa. Di sini akan nampak. Jadi penggabungan tadi kerentanannya di desa, jadi dengan warna yang paling tinggi, misalnya warna merah ini adalah yang paling tinggi. Nah, di sini yang tinggi saja, tidak sampai paling tinggi ya. Kebetulan di sini juga terjadi saat muka air laut naik, di sini air hujannya tinggi tidak bisa masuk sehingga di sini tergenang banjir, dan di sini lokasinya ada jalan arteri yang menghubungkan Jawa Timur dengan Pulau Bali di Pantura, juga ada jalan kereta api, cukup padat di sini lokasi penelitian. Terus di sini kita bisa meninjau dari masing-masing aspek. Kebetulan dari empat elemen tadi, ternyata elemen ekonomi setelah kita nilai tidak masuk, jadi tidak masuk bobot. Jadi yang masuk bobot adalah lingkungan, fisik, dan sosial. Karena memang daerahnya adalah daerah pinggiran ya, pinggiran kota Pasuruan yang tidak terlalu besar ya, sehingga yang muncul nampak seperti ini. Terus, nah dari faktor lingkungan di sini penyebab utamanya adalah hujan dan penggunaan lahan. Terus dari faktor fisik ini adalah posisi dan material bangunan yang menentukan. Jadi posisi ketinggian bangunannya dan material bangunan. Terus dari faktor sosial ini adalah yang berpengaruh pengalaman dan pengetahuan terhadap bukan hujan ini, banjir ya, terhadap banjir. Jadi berapa sering orang tersebut terdampak banjir ini yang menentukan rawan tidaknya. Baik, akhirnya kita dapatkan 2 peta, 1 peta bahaya banjir dan 2 peta kerentanan banjir. Nah, di sini ini adalah pengulangan tadi ya. Jadi intinya dari bahaya banjir adalah berapa besarnya sumber yang akan membebani suatu ini pathway itu saluran atau penerima dari bisa saluran, bisa pada dataran, sehingga menimbulkan suatu konsekuensi banjir. Di sini akan menimbulkan suatu risiko. Nah, begitu pula dari sudut pandang kerentanan, kalau tadi saya membuat elemen ini adalah ekonomi, sosial, lingkungan, di sini bisa juga dari susceptibility-nya, dari resiliensinya, atau nilai-nilai lain. Nah, di sini bagaimana pengaruh dari faktor-faktor ini terhadap penerima banjirnya. Nah, di sini ada exposure yang terdampaknya ini seperti apa, antara exposure dengan faktor-faktor yang memberikan dampak, akhirnya ada suatu konsekuensi banjir. Nah, dari 2 antara bahaya dan kerentanan ini jika digabungkan, maka akan menghasilkan suatu resiko, akan berdampak resiko, akan mengeluarkan suatu resiko bahaya banjir tersebut. Nah, ini adalah alur dari bagaimana untuk mencari risiko banjir. Jadi tidak bisa hanya dari sisi bahaya saja. Mungkin kalau orang teknik sipil cenderung melihatnya dari sisi bahaya saja, tapi
dari sisi orang social engineering, di sini kerentanan ini juga harus dikaji gitu, sehingga digabungkan sehingga lebih komprehensif sudut pandang banjirnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penanganan banjir konvensional VS saat ini ya, kondisi saat ini kita akan membandingkan. Nah, penanganan banjir secara konvensional cenderung ke arah strukturalnya, jadi penanganan secara struktural. Intinya mengurangi kemungkinan banjir melalui sistem pertahanan banjir. Nah, ini sudah banyak dilakukan ya di negara-negara kita dan ya hampir di seluruh dunia seperti ini. Jadi yang dilakukan adalah melakukan pengendalian banjir dan pemeriksaan banjir. Jadi ini adalah kalau semacam ini ranahnya orang civil engineering besar sekali di sini secara struktural ini. Namun konsep yang dikembangkan saat ini, jadi mulai 92 itu sudah mulai dikembangkan non-struktural. Dan di Indonesia pun panduan-panduan dari Departemen PU, saya lihat yang 2017 kemarin, untuk penanganan banjir sudah menawarkan untuk ini non-struktural. Di sini menawarkan kontribusi penting untuk manajemen risiko. Jadi sudah memasukkan manajemen risiko. Artinya penggabungan kedua ini sudah harus dilihat. Kenapa harus dilihat manajemen risikonya gitu ya. Nah, penanganan non-struktural, pengendalian banjirnya ini dipikirkan, perencanaannya banjirnya juga dipikirkan, rencana darurat banjirnya juga perkiraan banjirnya. Jadi lebih komprehensif. Jadi dilengkapi dari yang struktural ini akan dilengkapi lagi kalau dilihat dari segala sisi. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di sini tujuan utama dari manajemen banjir ini, manajemen risiko banjir ini, kalau filosofi terdahulu yang tradisional ini menerapkan dan memelihara untuk pendekatan pertahanan. Nah, ini saya coret ya, kalau ini saja kurang baik. Ini harus memperhatikan proses adaptasi yang berkelanjutan. Jadi yang harus ditanamkan di dalam membuat strategi banjir atau manajemen risiko banjir ini harus menanamkan proses adaptasi yang berkelanjutan. Nah, karena ada kata-kata berkelanjutan, sehingga di sini kita harus meninjau dari memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang ada, kita harus meninjau bagaimana secara ekonomi mengurangi risiko dan mengutamakan ekonomi. Karena kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkan, tentunya orang tidak akan ingin melanjutkan, karena untuk apa kita bekerja tidak untung ya, itu manusiawi saya kira. Terus mengutamakan kesejahteraan sosial. Nah, penting sekali kita membuat perencanaan ya harus mengutamakan, harus membuat strategi tersebut yang harus orangnya menjadi sejahtera gitu, masyarakatnya sejahtera. Juga lingkungan, ekosistem juga harus diperhatikan. Kalau ekosistemnya tidak diperhatikan juga akan terjadi kerusakan lingkungan, juga akan berdampak lagi ujung-ujungnya kepada sistem alam yang ada. Terus yang keempat, mengurangi risiko terhadap manusia dan masyarakatnya. Nah, ini jadi 4 hal inilah yang harus dilakukan di dalam melakukan manajemen risiko banjir yang berkelanjutan. Nah, sekarang ciri-ciri manajemen yang baik ini seperti apa untuk risiko banjir? 1, di dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya mempertimbangkan saat ini saja, tapi sudah harus mempertimbangkan untuk jangka panjangnya seperti apa. Yang kedua, seluruh sistem harus memprioritaskan pada yang terkena dampak banjir dan yang bertanggung jawab atas banjir. Ini harus diprioritaskan. Terus ada tindakan kolaborasi untuk seluruh stakeholder, artinya seluruh stakeholder ikut berpartisipasi. Jadi di sini stakeholdernya siapa saja, ada pemerintah, ada sektor publik, ada bisnis, ada organisasi yang secara sukarela, misalnya NGO, dan individu-individu masyarakatnya. Selanjutnya, penanganan komunikasi yang efektif dari risiko residual dan tindakan yang harus diambil, ini penting. Jadi kita harus menekankan komunikasi, karena nanti untuk evakuasi itu harus satu komando, tidak boleh
pikiran yang satu dengan yang lain tidak sama, akhirnya nanti bisa di dalam early warning system atau evakuasi banjir harus satu semua orang mempunyai persepsi yang sama, sehingga komunikasi yang efektif ini penting sekali. Terus berupaya menyediakan ruang untuk air. Nah, ini yang saat ini. Jadi tidak hanya menahan air, tapi memang air itu harus diberi ruang karena ya memang itulah yang ada. Jadi jangan dibuang secepatnya ke laut, tapi bagaimana mendorong semua bantaran-bantaran ini bisa ada airnya dan mempunyai nilai yang ekonomis. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Melakukan monitor, review dan beradaptasi, memahami perilaku seluruh sistem untuk tujuan sosial, menggunakan pengetahuan risiko ketidakpastian dan mengimplementasikan hasil laporan yang terukur, terus balik lagi ke monitor. Sebetulnya 4 ini adalah semacam PDCA ya kalau saya memahami ya. Jadi ada perencanaan, jadi kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk risiko. Ini adalah untuk merencanakan, kita harus punya, untuk membuat suatu keputusan atau rencana kita harus mempunyai pengetahuan. Terus implementasinya ini adalah do-nya, ini adalah diimplementasinya harus terukur, poinnya adalah terukur, terus harus dimonitor. Hasil monitor tadi bisa di feedbacknya seperti apa. Nah, ini adalah selalu muter seperti ini. Nah, selanjutnya kita melindungi dan mempromosikan layanan ekosistem, ini penting. Nah, bisa ada 2 langkah yang lunak dan yang sulit, yang mudah dan yang sulit. Yang pertama perubahan penggunaan lahan, ya, ditata ulang bagaimana sehingga ekosistem bisa mendapat tempat. Adanya suatu biodiversity di dalam suatu lingkungan. Terus penyimpanan lahan basah, ini wetland ya, terus pemanfaatan kembali bantaran banjir. Nah, yang sulit adalah membuat bypass channel atau control storage. Nah, keduanya ini mengurangi risiko banjir yang efektif, efisien, dan mempromosikan layanan ekosistem. Ini dari sudut pandang ekosistemnya. Sehingga dari sini untuk mengkonservasi lingkungan, kita perlu penyediaan pelayanan, perlu mengatur pelayanan, mendukung pelayanan, dan ada layanan budaya. Ada 4 hal. Sehingga di sini nanti akan muncul regulasi-regulasi bagaimana untuk konservasi terhadap ekosistem. Nah, sekarang kita menuju bagaimana contoh-contoh strategi struktural. Nah, struktural tadi sudah kita ulas di depan tadi, di mana struktural ini melibatkan pembangunan infrastruktur. Ini adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk strategi penanganan banjir. 1, membuat waduk penahan, terus membuat kolam atau polder, perbaikan dan pengaturan sistem sungai, tangki air hujan, paving yang permeabel sehingga bisa memudahkan infiltrasi, sistem bioretensi, lahan basah, pelebaran dan pengerukan sungai, dan floodway. Nah, ini adalah contoh-contoh penanganan secara struktural. Nah, seperti apa? Di sini akan saya bahas satu persatu. Untuk penyimpanan dapat diwakili dengan ini penyimpanan secara detensi, seperti contoh ini kebetulan saya ambil yang di Australia dengan membuat semacam kolam detensi, dan di sini ada kontrolnya sehingga kalau ini penuh bisa keluar ya. Terus yang di bawahnya ini adalah kolam retensi. Kolam retensi ini bisa di depan-depan rumah. Intinya bagaimana air yang ada ini tidak sampai terbuang tapi meresap sebanyak-banyaknya ke tanah atau bisa ditampung. Ini adalah retensi. Nah, atau kita melakukan penggabungan detensi dan retensi dengan biofilter, biopori ya, atau dengan air hujan atau cekungan-cekungan sedimentasi bisa. Nah, yang harus diperhatikan tujuan dari desain baik sistem detensi maupun sistem retensi ini adalah kita harus memastikan bahwa tingkat limpasan
sebelum pembangunan ini harus lebih kecil dari setelah pembangunan. Artinya tidak boleh lebih, tidak boleh setelah pembangunan malah lebih banyak yang melimpas gitu. Itu tidak boleh. Artinya bagaimana kita bisa mempertahankan direct runoff dari hidrograf itu tetap lebih kecil sebelum terjadi sebelum direncanakan desain-desain bangunan ini. Nah, ini sebagai ilustrasi yang bawah ini adalah hidrograf saat ini sebelum ada pembangunan. Jadi sebelum ada pembangunan, hidrografnya yang garis titik-titik. Di sini masih puncaknya masih 800 misalnya. Tapi setelah dilakukan pembangunan, direct runoff ini akan naik, hidrograf puncaknya akan naik. Nah, kalau semacam ini tentu terjadi berlebih. Jadi kalau kapasitas sungainya tidak atau kapasitas salurannya hanya didesain untuk 800, artinya terjadi overtopping, artinya banjir. Ini kalau tidak dilakukan sebuah pengontrolan, tidak ada perlakuan apapun. Nah, setelah kita lakukan perlakuan, jika tidak dilakukan perlakuan ini adalah semacam ini, jadi ini tidak ada apa-apa. Jadi setelah ada pembangunan atau pengembangan kota, maka direct runoff-nya seperti ini, sama dengan tadi tidak ada perlakuan. Tetapi dengan sistem detensi yang sudah dilakukan di penelitian dari Adelaide, bisa menurun semacam ini. Jadi di sini volumenya 28,2 meter kubik per lokasi yang bisa disimpan, tinggal mengalihkan berapa lokasi semacam itu. Jadi bisa turun, tapi karena tadi sistem detensi itu adalah masih bisa melimpas, sehingga di sini agak panjang untuk sampai ke seperti base flow semula. Nah, kalau dengan retensi karena ditampung, sehingga di sini turun tapi tidak panjang di sini. Jadi ini antara sebelum pembangunan dan setelah pembangunan. Nah, ini contoh-contoh tangki-tangki untuk rain harvesting semacam itu. Nah, ini contoh-contoh bioretensi. Kebetulan di tempat kami pasang di Fakultas Teknik ya. Jadi dipasang semacam pipa-pipa ya. Ada, kebetulan kami kerjasama dengan PU, ada program, terus karena di UNED termasuk lokasinya daerah resapan air ya, tanaman pohon-pohonnya banyak, sehingga kita diberi waktu itu bioretensi. Nah, ini perbaikan pengaturan sistem sungai. Nah, kalau paradigma yang lama untuk mengatasi banjir adalah bagaimana mengalirkan air dari suatu das secepat-cepatnya hilang ke laut. Ini adalah paradigma lama. Jadi untuk cepat semua diluruskan, sungai-sungai diluruskan. Semacam ini. Bahkan di Jepang pun pernah diluruskan, akhirnya tapi dibalikkan lagi seperti semula, dibelok-belokkan lagi. Terus yang paradigma baru, justru dengan adanya meander-meander ini akan mempunyai banyak keuntungan. Nah, di sini ini hasil penelitian dari yang saya ambil di 2015 ini, kelompoknya Zaleski, ini agak sulit namanya. Nah, di sini ternyata dengan diluruskan itu yang terjadi apa? Peningkatan outflow, kecepatan outflow dari ini, catchment-nya ini akan meningkat. Kecepatan airnya akan meningkat. Nah, kalau kecepatannya tinggi, tentunya yang di atas bahayanya apa? Dengan kecepatan tinggi akan terjadi degradasi, sehingga peluang sedimen transport akan lebih tinggi. Terus meningkatkan probabilitasnya banjir akan lebih meningkat. Artinya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, probabilitas banjirnya setiap tahun terjadi banjir. Nah, seperti itu, sehingga lebih sering terjadi banjir. Terus generating of rapid flood peak, jadi mengenerate debit puncaknya ini lebih cepat menghasilkan. Terus yang keempat,
meningkatkan erosi ini tadi ya, karena diluruskan tentunya. Soalnya ini sudah terjadi di apa namanya, kebetulan di daerah saya dari Lamongan ya, jadi di Bengawan Solo yang daerah Lamongan itu diluruskan, akhirnya di daerah-daerah hulu, Medion dan sebagainya lebih banyak terjadi erosi lahan karena airnya tertarik ini dengan apa kecepatannya lebih tinggi, maka akan cenderung semuanya ikut turun, gitu. Akan terjadi transportasi sedimen. Terus mengurangi potensial untuk self cleaning untuk sungai. Ini. Nah, kalau yang apa namanya, jadi sungainya cenderung kotor ya. Terus yang dengan berkelok-kelok ini sebaliknya akan menurunkan outflow velocity, jadi kecepatannya akan lebih rendah dari catchment karena memang dibelok-belokkan ya. Terus meningkatkan water retention capacity, jadi lebih banyak meresap ke dalam tanah karena air di sungai lebih lambat. Terus mengurangi probabilitas banjirnya, jadi tidak sering banjir. Terus mengurangi banjir ya. Terus mengurangi erosi, mengurangi transfer nutrisi dan polutan di wilayah downstream. Ini optimis atau potensi untuk apa namanya, lebih self cleaning dari river ini, lebih bersih sungainya. Nah, ini dengan pengaturan sungai ini juga penting sekali, jadi tidak mudah untuk membuat shortcut dari sungai meander, itu juga akan menghasilkan suatu dampak intinya. Nah, ini dengan paving yang permeable, artinya paving ini akan masuk ke dalam meresap ke dalam tanah, lebih banyak infiltrasi yang dihasilkan. Terus ini urban wetland. Nah, sekarang banyak negara-negara yang sudah menggunakan urban wetland. Jadi ini di London ya, ada London Wetland Center. Terus ini juga ada di Bogota ini di pusat komersialisasi, jadi di pusat pertokoan gitu, ada semacam ini, air-airnya ditahan semacam ini. Terus ini di Laneham di Canberra. Ini di waktu saya S2 dulu. Nah, ini di Sydney. Di Sydney ini juga. Jadi di Sydney waktu tahun 2000, waktu Olimpiade itu, di sana membuat yang namanya home bus. Ini juga tidak hanya membuat sarana untuk Olimpiade, tapi juga disediakan untuk wetland. Jadi di sini akhirnya ekosistem bisa apa namanya, bisa terbentuk dengan baik ya, bisa terlindungi dengan baik. Jadi banyak apa namanya, aneka ragam hayati yang bisa tetap hidup. Nah, di sini menyediakan akses yang mudah untuk air, jadi lebih konservasi, lebih infiltrasinya lebih tinggi, terus lahan pertaniannya juga akan subur, terus akses ke alam lebih mudah kalau kita apa namanya, jadi lebih apa namanya, lebih tidak terlalu kota gitu. Jadi itu apa namanya, desain-desain yang sekarang sedang dikembangkan ke sana. Terus yang selanjutnya floodway. Nah, floodway ini adalah daerah bantaran banjir, ini daerah dataran rendah di sepanjang atau kanan kiri aliran ini digunakan untuk parkir banjir. Jadi saat muka air laut di sini ada pintu ditutup, itu pengontrolnya sehingga ditahan. Artinya jadi floodway ini memang bantarannya ini harus luas, diperhitungkan mampu menampung debit puncak banjir gitu, sehingga harus diperhitungkan sebesar apa floodway-nya, kapan air pasangnya. Ini harus hati-hati dalam mendesain floodway. Selanjutnya pengerukan dan pelebaran sungai. Ini seperti biasanya ini untuk meningkatkan debit, terus apa namanya, nilai N-nya ini kekasarannya lebih apa namanya, nilai N-nya lebih cepat. Ini cara-cara struktural ya, jadi penataan sungai kembali. Terus ini juga cara-cara struktural yang di Jakarta yang dilakukan ini dengan tembok laut untuk mengatasi banjir rob. Ini juga sudah banyak ini dari zaman dahulu kala. Semacam di Belanda ini juga ada pintu laut, karena saat memang daerahnya Belanda ini di bawah muka air laut sehingga ada pintu-pintu semacam ini.
terus di Jepang juga tembok laut, terus ini juga di Prancis juga ada. Jadi semacam ini yang banyak dikembangkan. Nah, sekarang untuk non struktural. Nah, dari struktural tadi misalnya kalau mau membuat retensi maupun membuat detensi, tentunya yang terkena dampak adalah masyarakat. Nah, sehingga perlu membuat tugasnya pemerintah dalam membuat pengembangan lahan hijau. Terus otoritas lokal dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong infiltrasi. Misalnya kalau mau melakukan izin bangunan, mau mendirikan bangunan harus mau membuat sumur resapan misalnya semacam itu. Terus misalnya pengembang sebelum membangun sebelum membangun untuk developer, maksudnya sebelum membuat set plan harus menyediakan juga ada semacam kolam retensi atau pond semacam itu. Terus membatasi limpasan dengan membatasi peruntukan kawasan kedap air. Jadi pengaturan tata guna lahan, memastikan bahwa aliran air alami dilindungi oleh perencanaan pembangunan. Terus pengelolaan wilayah DAS, sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat ini adalah stakeholder tadi ya, untuk mendukung strategi non struktural ini masyarakat pelakunya, sehingga perlu ini semua untuk dipahami masyarakat sebelum kita menegakkan suatu law enforcement. Artinya sebelum ada punishment ini harus benar-benar dipahami dulu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang harus dilakukan. Jadi ini adalah langkah-langkah non struktural. Nah, di sini mulai dengan penanaman mangrove yang sekarang sedang BWT, sedang program-program ini sedang digalakkan, yang ternyata memang mangrove ini mampu mengatasi untuk banjir rob. Terus, nah ini yang sebetulnya sudah dilakukan di Indonesia, membuat rumah yang anti banjir misalnya, ini rumah tradisional. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai seorang teknik sipil mendesain semacam ini, berarti kita harus tahu debit banjirnya sampai seberapa tingginya kalau terjadi banjir, sehingga sampai seberapa tinggi lantai bangunannya misalnya semacam itu. Terus ini untuk konservasi daerah aliran sungai, ini manajemen pengendalian banjirnya, menyediakan tutupan lahan yang sesuai dengan kondisinya. Terus konservasi air dalam pertanian, pembuatan kolam pertanian, penggunaan tanaman penutup ini penting. Terus pemanfaatan bantaran sungai. Nah, bantaran semacam ini bisa digunakan, jangan digunakan untuk rumah, artinya bisa digunakan didesain untuk zonasi, untuk taman, tapi saat ada banjir nanti bisa dilewati misalnya semacam itu. Nah, ini saya akan memberikan salah satu contoh kasus di Semarang. Jadi master plan Kota Semarang, kalau kita lihat secara struktur topografinya Semarang itu bisa dibagi menjadi 3. Satu yang kemiringan lerengnya ini 0 sampai 0,001. Terus yang kedua 0,0025 sampai 0,037. Terus ini yang lebih ya, ini ditulis 2 kali, ini yang lebih dari. Jadi ini yang tinggi, ini yang bukit gitu ya. Jadi yang bukit ini adalah daerah konservasi. Jadi kalau dilihat dari potongannya di Semarang semacam ini. Jadi ada yang sangat landai, terus di sini laut Jawa, di sini masih wilayah pantai, terus ini jadi split level semacam ini kotanya. Jadi dari rendah tinggi ini. Nah, jadi ada yang sangat landai, ada yang sangat curam. Nah, yang sangat landai ini ada penurunan air tanah dan banjir rob, terus intrusi air laut di sini, permasalahan di sini. Terus jadi ada Semarang atas, Semarang bawah. Selanjutnya master plan yang dibuat di sana. Jadi dampak dari hal tersebut, kalau dulunya banjir ini menjadi langganan ya, di sini jadi ada banjir kanal timur, banjir kanal timur, banjir kanal barat ya. Di sini ini yang menjadi langganan yang di daerah yang relatif datar tadi. Terus di sini banyak anak sungai. Lalu
ada yang pertama itu dibuat sabuk sungai di sini. Jadi saluran sabuk istilahnya, saluran sabuk. Saluran sabuk ini menghubungkan antara saluran satu dengan lainnya. Terus di atasnya dibuat suatu konservasi dengan embung-embung. Jadi dicari topografinya yang memungkinkan untuk dibuat embung-embung di sini. Nah, terus di bawahnya ada polder-polder. Ada polder untuk di saat ini jadi menampung air, saat di sini air laut naik bisa dimasukkan ke embung, pintu air ditutup. Nanti kalau sudah surut ini dibuka semua bisa dimasukkan. Nah, ini adalah salah satu contoh penanggulangan yang di Kota Semarang secara struktural. Baik, sekarang terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi take home message-nya yang pertama, di dalam penanganan banjir ini memfokuskan desain untuk menurunkan debit puncak. Jadi bagaimana strategi untuk menurunkan debit puncak. Terus memperhatikan keberlanjutan ekonomi sosial, ekosistem dan masyarakat. Terus melakukan manajemen secara benar untuk tujuan jangka panjang. Terus siapa saja stakeholder yang terkait, harus ada kolaborasi dalam penanganan dengan komunikasi yang efektif dan memfokuskan penyediaan ruang untuk air. Yang terakhir, kita butuh suatu keterpaduan antara strategi penanganan banjir secara struktural dan non-struktural. Jadi tidak hanya struktural saja, tapi non-struktural ini juga sangat penting sekali. Jadi demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sharing. Monggo selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Pasti banyak yang mau bertanya ini, karena saya pribadi sendiri saya sudah nyusun banyak sekali pertanyaan. Tapi lebih dulu saya berikan kepada peserta lebih dulu dah. Yang pertama. Oh iya Pak. Di sini saya mohon maaf, saya ada kebetulan mahasiswa saya yang juga saya undang ke sini, Pak. Oh, jadi sekalian kuliahnya karena kuliah PSD aja saya ikutkan di sini. Jadi mohon izin. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Baik, mungkin langsung kita ke sesi pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Pak Eko Prihartanto, ya salah satu dosen juga ini Bu di Teknik Sipil Universitas Borneo. Pertanyaan dari Pak Eko ini, Kota Tarakan dikenal dengan pasang besar, yaitu biasa dikenal air 36, di mana air pasang tinggi tanpa hujan sudah merendam perumahan warga, khususnya di wilayah pesisir. Untuk pencegahan, apakah kita merubah saluran yang ada atau ada solusi lain terkait infrastrukturnya? Baik. Intinya dalam pertanyaan Pak Eko, memang Tarakan itu ada kondisi pasang terbesar, pasang tertinggi yang istilahnya disebut Pak air 36, katanya teman-teman nelayan, teman-teman petambak yang di daerah pesisir itu mengatakan air 36. Kalau istilah kalau istilah lainnya tuh ada air gila-gila, kalau nggak salah seperti itu, Bu. Nah, saya pernah riset juga di kawasan konservasi mangrove tuh rata-rata mengatakan demikian. Memang pada saat air itu datang, ya kan, tidak hujan pun kondisi pesisir banjir, tapi banjir air laut, banjir rob tadi. Terus Pak Eko ini menanyakan bagaimana bentuk infrastruktur yang cocok untuk di daerah pesisir tersebut untuk menangani air rob tersebut, Bu. Monggo Bu, silakan dijawab. Satu-satu apa langsung 3 gitu, Pak? Oh, satu-satu boleh Bu, biar lebih lebih gitu enak, ya. Biar lebih. Baik, terima kasih untuk Pak Eko pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini cukup sulit ya untuk yang baik untuk apa ya? Tentunya harus melihat di lapangan. Tapi tadi banyak contoh-contoh infrastruktur untuk menangani kawasan pesisir ya. Memang kalau seperti yang dilakukan di Belanda, terus di Sungai Thames, di Venice, hal-hal yang semacam itu kan dengan struktural tadi itu, dengan satu-satunya cara dengan
tembok siwol ya, dengan siwol ya. Bentuknya siwol seperti apa tentunya kan kita tidak bisa langsung siwol yang ini yang itu gitu, tentunya harus ke lapangan dulu ya. Tapi selain itu dengan ini semacam yang di Demak ya Pak ya, kebetulan ini kan kita itu ada sebetulnya kalau Borneo mau ikut ada perkumpulan universitas-universitas yang concern kerjasama dengan Deltares Belanda untuk menangani kasus-kasus untuk pantai seperti yang sudah dikerjakan kemarin itu kan Demak, ini ada gabungan Undip dan lain-lain. Nah itu dengan mangrove sehingga dengan demikian harus karena perilaku lautnya juga harus menghitung sedimentasinya kemana dan sebagainya, arah anginnya sehingga penumpuannya di mana. Nah di sana mulai dengan pembuatan untuk secara alamiah dengan mangrove yang sedang dikembangkan ya Pak ya. Jadi tidak berpikir untuk tanggul tadi. Jadi kalau bisa struktural itu yang paling belakang gitu ya, karena selain mahal itu kan harus membangun dan perencanaan semacam itu gitu. Dan semua sekarang di Sungai Thames di Inggris pun itu akhirnya tidak diutamakan ke strukturnya, tapi menyadarkan masyarakat, jadi didesain tata ruangnya. Jadi desainnya tidak bisa hanya berpikir tembok yang bagus seperti hanya struktural, tapi bagaimana menghambat air yang datang terus dibuatkan parkir sehingga masyarakat harus menjual tanahnya kepada pemerintah untuk membuat parkir banjir. Jadi semacam itu. Jadi bukan air itu harus dihindari gitu ya. Nah, kalau semacam ini sebesar apa, kalau seperti kasus di Tarakan ini, ya tentunya kan harus kita melihat dulu tinggi gelombangnya seperti apa, terus memungkinkan enggak pilihannya dengan mangrove tadi, dengan berbagai cara nanti diteliti dari sisi supaya nanam mangrove juga tidak mudah gitu loh. Jadi kalau keterjang ombak juga mudah mati gitu. Bahkan yang di Demak itu banjir rob itu sampai sudah mencapai 4 kilo sampai ke jalan-jalan arteri. Jadi dari garis pantainya sudah masuk ke kota itu karena pengaruh dari ada pengambilan air secara besar-besaran ya, sehingga terjadi semacam itu karena ada industri-industri di wilayah Demak. Saya enggak tahu penyebabnya. Tentunya ini ada penyebabnya, harus dicari dulu menurut saya ya Pak ya. Kita sharing ya Pak ya. Saya belum tahu Tarakan. Di Tarakan ini ada apa menyebabkan terjadi banjirop sebegitunya? Pasti ada sesuatu, maksudnya perilaku apa gitu. Seperti saya sampaikan tadi di Demak, karena ada pengambilan air yang besar-besaran dari air tanah yang besar-besaran gitu. Sehingga terjadi semacam itu yang sekarang sedang jadi kalau di bidangnya orang air menjadi trending ya, yang sedang ditangani beberapa seperti NGO interest ke sana gitu. Nah, perlu kita tahu ya, kalau banyak sekali kalau siwal yang bisa digunakan, cuman dengan dengan kalau saya pilihannya pertama harus melihat dengan mangrove dulu, tapi kalau tidak memungkinkan, nah baru seperti apa teknologinya kita kaji. Kalau secara pasti bagaimana yang baik mungkin saya tidak bisa menyampaikan, karena sebaik apapun sekarang di negara-negara yang maju yang sudah menggunakan tembok laut maupun pintu-pintu kontrol itu sekarang juga pada dikaji ulang gitu. Jadi tidak semacam itu. Jadi sekuat apapun kita menahan air itu tidak sukses, artinya begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu. Nah, mungkin itu jawaban dari Ibu untuk Pak Eko, ya kan. Sedikit nambahin Bu, karena saya pernah meneliti di daerah pesisir di wilayah Kota Tarakan. Salah satu sektor yang besar untuk akibat banjir rob tadi adalah fungsi pesisirnya. Jadi kalau saya boleh berpendapat gitu ya, wilayah-wilayah pesisir Tarakan yang menjadi pemukiman dan industri itu lebih berdampak dibanding wilayah-wilayah yang memang tidak jadi pemukiman dan pesisir, wilayah hutan konservasi itu lebih aman. Nah, di sebelah utara itu lebih aman daripada di sebelah barat. Nah,
Jadi mungkin planning jangka panjangnya adalah penataan tata ruang seperti yang Ibu katakan tadi, gitu kan. Sebelum Berarti kita bisa, ke struktural. Ya Bu. anu ya Pak ya, berarti itu bisa menjadi suatu bahan penelitian apa namanya Sangat pengambilan bisa. air, Betul. Iya, pengambilan betul air sekali Bu. tadi pengaruhnya terhadap banjir rob gitu ya. Ya, betul sekali Seberapa Bu. besar tadi sehingga terjadi intrusi air laut. Iya, betul Terima sekali kasih Bu. Pak. Ya, ini senang kita bisa sharing. Iya, mungkin nanti bisa Oke. kerja sama penelitian ini Bu. Moderator, Ya, Pak Budi. Ya, Pak Budi. boleh masuk bertanya. Oh, boleh. Silakan Pak Budi langsung bertanya. Sebagai pertanyaan kedua, Bu, ini saya perkenalkan Pak Budi Setiawan, salah satu dosen manajemen konstruksi di Teknik Sipil Universitas Borneo Tarakan, Bu. Silakan Pak Budi. Ya, makasih banyak. Selamat kenal Pak Ibu Dr. Entin Hidayah. Oke, selamat kenal Pak Budi. Saya Budi Setiawan. Ada beberapa yang mungkin yang saya mau tanyakan Bu terkait dengan tadi. Apakah kemarin saya kebetulan juga